kabarnya nih Eltri? Kali ini materinya masih berhubungan dengan yang kemarin ya. Yuk kita simak. Nah lo, materi yang kemarin masih ingat enggak? Yang bahasa Indonesia itu kita ngomongin apa? Iya, betul sekali. Kita kemarin ngomongin wujud benda ya. Kalau sekarang kita ngomongin perubahan wujud benda. Jadi nanti lumayan seru nih pembahasannya. Yuk kita simak yuk pembelajarannya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu benda yang mencair. Wah, yang cair-cair gini biasanya dari apa nih? Ya, mencair merupakan perubahan wujud benda dari wujud padat ke cair. Biasanya disebabkan oleh suhu yang panas di sekitarnya. Coba apa aja nih yang kira-kira yang bisa mencair? Banyak ya yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kalian lihat kan di sini ada lilin yang meleleh, kemudian ada es krim yang meleleh, kemudian ada es batu juga yang mencair. Dan ini nih ada mentega yang mencair juga. Nih semuanya karena apa ini? Akibat dari panas, suhunya yang panas. Coba lilin itu ada sumbunya, kemudian dikasih api kan panas ya, kemudian si lilinnya lama-lama habis, lama-lama mencair atau meleleh. Kemudian es krim juga, kalau sudah dikeluarkan dari freezer, sudah terkena suhu hangat ruangan, lama-lama akan mencair juga. Sama seperti es batu juga, es batu yang sudah dikeluarkan dari freezer lama-lama akan mencair. Dan seperti mentega juga, mentega jika dikenakan kepada wajan yang panas saat kita akan memasak itu mencair ya. Wah, selanjutnya ini ada benda yang membeku, kayak frozen ya. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari wujud cair ke wujud membeku. Biasanya disebabkan oleh suhu yang dingin di sekitarnya. Jadi kayak es. Contohnya, wah ini gampang nih, kalian pasti bisa tahu nih. Nih, agar-agar yang membeku. Kalian tahu kan membuat agar-agar itu seperti apa? Asalnya kan agar-agar itu kita panaskan ya sampai mendidih, kemudian kita campurkan gula, kemudian rasanya pun kita bebas memilih, mau rasa coklat, stroberi, mangga. Nah setelah masak, baru kemudian kita tuang ke dalam wadah dan kita biarkan dulu di suhu ruangan supaya dingin dulu ya. Kemudian setelah suhunya mulai turun nih dari yang asalnya panas, baru kita masukkan ke kulkas. Di kulkas kan suhunya dingin ya. Nah pada saat suhu dingin itu terjadilah proses pembekuannya. Jadi agar-agarnya jadi deh, tidak mencair, membeku. Kemudian apalagi contohnya? Iya, es batu. Nih yang suka kalian minum ya, campuran minuman kalian biar rasa dingin biar seger. Panas-panas gini enaknya yang dingin-dingin. Iya, ini sama seperti halnya kalau proses pembekuan yang umumnya es. Kita kalau mau buat es, kita tinggal tambahkan air, kemudian kita masukkan saja ke freezer. Freezer kan suhunya dingin, jadi aja membeku esnya. Nah, kemudian ada benda yang menguap. Wah, apa ini nih benda yang menguap? Menguap merupakan perubahan wujud benda dari wujud benda cair ke wujud gas. Perubahan wujud ini dipengaruhi suhu panas di sekitarnya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya menjemur pakaian dan air panas yang mendidih. Nih, ini kan menguap ya, air panasnya lihat. Air panasnya itu mendidih, kemudian ada asapnya. Ya, itu merupakan uap air. Coba kalau ditutup. Kalau ditutup itu pasti nanti akan ada air-airnya. Nah, itulah uap airnya. Kalau kita buka itu menguap. Si airnya itu menguap ke atas dan lama-lama jika dibiarkan ini bisa habis airnya. Kemudian menjemur. Nih, menjemur di bawah terik matahari.
Kan dari awalnya pakaian kita yang basah lama-lama menjadi kering karena uap airnya menguap. Ya, sudah paham ya sampai sini? Wah, perubahan wujud apa lagi nih, Miss? Nih, masih ada ya, benda yang mengembun. Wah, apa ini? Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari wujud benda gas ke wujud cair. Contohnya apa sih, Miss? Contohnya uap air pada tanaman di pagi hari, uap air di kaca jendela saat turun hujan, serta proses pembuatan batako. Yang kayak gimana, Miss? Nih, proses pembuatan batako ya. Ini kan batako ini asalnya kan basah, kemudian dicetak, kemudian dijemur supaya uap air yang ada di dalam bahan batako itu menguap ke atas permukaan, menguap ke udara, mengembun. Jadi airnya sudah tidak ada, jadilah batakonya keras. Kalau dipukul lumayan loh, sakit banget. Kemudian nih contohnya, uap air pada tanaman di pagi hari. Coba kalau kalian bangun pagi, sebelum kalian siram, lihat dulu tanamannya pagi-pagi apakah berembun atau tidak. Kemudian nih perbedaannya nih di kaca jendela saat hujan. Apalagi di kaca jendela mobil ya, kalau misalnya kita hujan, saat hujan itu kita bisa nulis-nulis di dalamnya. Kemudian kalau gelas diisi es tanpa diisi air, sama gelasnya pun akan mengembun. Ada lagi contoh yang lain? Coba kalian perhatikan contoh yang lainnya ya, atau sebutkan contoh yang lainnya boleh. Nah, ada lagi nih benda yang menyublim. Apalagi sih, Miss, ini jenisnya? Kok perubahan wujudnya banyak banget ya? Menyublim itu apa sih? Menyublim merupakan proses perubahan wujud benda dari padat ke uap. Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan suhu yang dialami oleh benda tersebut. Contohnya apa sih, Miss? Kok baru dengar menyublim? Nih, ada kapur barus. Kemudian ada es kering atau bibit es. Nah, kapur barus ini sering kita sebut kamper ya. Jadi kan kamper berwujud padat. Namun ketika kamper diletakkan di dalam lemari, kamper akan berubah wujud menjadi gas. Hal ini disebabkan kamper mengalami pemanasan sehingga membuat menjadi uap. Jadi kan kalau kita buka plastiknya, itu si kamper kan sudah terkena udara di sekitar suhu ruangan ya. Nah, lama-lama itu akan menguap, akan menjadi kecil, lama-lama habis kampernya, dan kemudian kita mencium bau kampernya. Kemudian kalau untuk es kering atau bibit es ini, nah kalau es kering ini biasanya digunakan untuk yang jualan-jualan loh, yang pernah lihat kan pedagang keliling es. Nah, itu tuh mereka menggunakan bibit es ini supaya suhu esnya itu tetap stabil. Kalau bawa-bawa kulkas kan nggak mungkin ya, keliling-keliling bawa-bawa kulkas. Nah, kalau ini kita pakai es keringnya. Nah, es kering ini harus selalu ditutup. Kalau misalnya kita buka, berarti kan bersentuhan dengan udara luar, otomatis peningkatan suhunya pun semakin tinggi. Jadi nanti kalau es kering ini dibiarkan di udara terbuka di suhu ruangan yang hangat, kan lama-lama akan menjadi habis esnya, karena yaitu tadi proses benda yang menyublim. Nah, gimana nih dengan materi tadi yang sudah kita bahas? Banyak ya ternyata perubahan wujud benda itu, dari benda padat ke cair, kemudian dari cair ke uap, kemudian apa lagi? Masih banyak lagi ya. Kalau kalian masih belum mengerti, masih belum paham, boleh diulangi lagi videonya dari awal kalian tonton. Dan untuk sebagai latihan nanti ada di e-learning ya latihannya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang bisa dibuat. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum.